Saya nanya tentang kamu sekarang, buka ulama. Saya udah buka datanya, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabarani, semua ulama bilang kata Rabb di situ artinya kata Tuanku, Raja, Malik. Tadi kamu baca nggak Malik, Raja, Raja juga bisa dikatakan Raja. Itu menurut ulama. Anda sekarang Yusuf datang di 2025 menarasikan, menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu Anda, menarasi, membelintir, membawa ke bahasa Ibrani, membilang Yusuf di situ menyatakan bahasa Ibrani. Itu dari mana narasi Anda? Silahkan buka kitab, buka data, tunjukin kepada aku. Host ya, kamu buka data dimanapun, nggak ada Nabi Yusuf bahasa Arab. Tunjukkan sama saya atau ulama manapun. Aku nggak bahas yang masalah Yusuf bahasa. Saya bahas begini. Makanya gini host ya, yang saya sampaikan tadi apa ya? Nabi Yusuf Al-Quran ini berbahasa Arab atau berbahasa Ibrani? Aduh, host ya. Baik, Al-Quran wa ma arsalna kami rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi kita mau paham Al-Quran, kita mau paham Al-Quran pakai bahasa Ibrani atau pakai bahasa Arab? Baik, Al-Quran nggak ada bahasa Ibrani, udah dibilang juga nggak ada bahasa Ibrani Al-Quran, tapi bahasa Arab. Kita mau paham Al-Quran, kita harus pakai bahasa Arab, kaidah bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, atau kita memakai bahasa Ibrani. Sekarang gini aja, coba Anda terjemahkan kata Robbi itu ke dalam bahasa Ibrani, bahasanya Nabi Yusuf. Coba silakan dari Pak, bentar, Anda jawab Yusuf, jawab Yusuf. Sebentar, Anda membawanya ke dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Sebentar, saya udah jawab tegas, makanya dengarkan dulu. Saya udah jawab tegas ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oke. Ini direkam Yusuf, ini direkam ditanggung jawab. Host, jangan muter dulu. Sebentar host ya. Jawab. Anda selalu membantah, tapi tidak mau mendengarkan seperti apa gitu. Jawaban saya kosong. Saya udah tunjukin dari ulama. Dari tadi Anda tidak bisa menunjukkan satupun yang saya tunjuk dari Anda. Bertanya lagi tegas. Yusuf bertanya. Saya bertanya sama kamu bertegas. Saya dengarkan dulu. Berapa kali? Al-Quran ini difahami ayat-ayatnya pakai bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, atau pakai bahasa Ibrani? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, paham? Enggak, terjemah biar orang yang menonton juga paham. Al-Quran itu difahami. Al-Quran, ya nih saya tegaskan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenapa nggak berani dalam bahasa Indonesia? Saya ini bertanya, jawab. Makanya Anda mau dengar jawaban atau seperti apa, host? Enggak dengar gitu. Anda mau jawab jangan Anda panik dulu ketika saya jawab gitu. Yusuf. Makanya dengarkan. Kalau saya gitu ulangi lagi pertanyaan ini. Al-Quran difahami dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, atau difahami dengan kaidah bahasa Ibrani? Baik, dengan tegas saya jawab, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada di situ bahasa Ibrani Allah katakan. Jadi apa? Ada. Iya, jadi apa memahami Al-Quran ini dalam bahasa Arab? Iya, Al-Quran difahami harus pakai bahasa apa? Baik, bahasa Arab kan Allah nyatakan di situ. Oke, jadi kalau kita mau ya oke. Kalau ulama mufassirin mentafsir kalimat Rabbu yang digunakan Yusuf, itu mereka pakai bahasa Arab atau pakai istilah bahasa Ibrani? Iya, iyalah dalam bahasa Arab. Dari mana bahasa luar? Sebentar. Narasi kamu lari ke bahasa Ibrani, itu urusannya apa? Nah, makanya karena Nabi Yusuf itu bukan pakai bahasa Arab. Urusannya dari mana? Ulama mana yang menyatakan Nabi Yusuf bahasa Arab? Tunjukkan sama saya. Yusuf, sebentar. Iblis. Sebentar. Iblis itu berbahasa enggak di dalam Al-Quran? Baik, jangan ke iblis. Anda lari iblis kesana itu kemari. Juga Allah pernah menutif kata iblis enggak di dalam Al-Quran? Enggak. Bukan ke iblis ya. Konteks yang kita bahas ini. Sebentar. Jawab Yusuf. Allah pernah menutif kata iblis di dalam Al-Quran enggak? Pernah. Jadi masa kita harus mengetahui
cara kosakata bahasa iblis, baru kita fahami ayat ini. Ini dari mana kaidahnya Yusuf di dalam Islam? Kamu narasi kaidah baru di dalam Islam. Baik. Sekarang gini ya, host ya. Kalau untuk masalah iblis, tata kaidah bahasa yang dipakai iblis kita nonsen, nggak tahu gitu. Oke? Nah, terus kita memahami ayat Al-Quran pakai bahasa iblis atau pakai bahasa Arab? Baik, pakai bahasa Arab jelas. Terus kamu kenapa lari ke bahasa Ibrani tadi? Narasi Anda muter-muter ke bahasa Ibrani. Makanya kalau Anda nggak paham kenapa saya ke bahasa Ibrani, saya menjelaskan ke Edis, tidak ada Nabi Yusuf itu memakai bahasa Arab. Tunjukkan ulama yang mengatakan Nabi Yusuf itu. Kita nggak bahas Yusuf di situ, kita bahas ayat Al-Quran. Bukan. Yang saya sampaikan kepada Edis adalah ya bahwa Nabi Yusuf itu tidak ada memakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, dengarkan dulu. Biar Anda paham. Ya, Majid. Sayyid, ya. Coba biar Anda paham. Yang saya sampaikan ke Edis ya, bukan tata kaidah bahasa Arab, tetapi tata kaidah bahasa Ibrani yang dipakai Nabi Yusuf. Oke? Nggak ada bahasa Ibrani di situ. Gini. Sebentar. Ini keracuan banget sih. Tambah tergelam ini. Sebentar, Yusuf. Apa? Antum di situ Al-Quran turun di bahasa Arab. Berarti kamu menjelaskan kepada orang Kristen pakai bahasa Ibrani, ya racu. Kamu harus menjelaskan ayat Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan lari ke bahasa Ibrani, Yusuf.